Chapter 1726 Hegemoni Da Cheng. Bintang-bintang di langit seperti kunang-kunang. Pada saat ini, mereka dengan cepat padam. Sebuah tangan hitam besar mengulurkan tangan dari kegelapan, menutupi langit berbintang. Bintang-bintang meledak. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan. Tangan hitam besar mengulurkan tangan dari tempat yang tidak diketahui, menutupi seluruh jagat raya. Semua benda yang ada di hadapannya tampak tidak berarti, bahkan tidak sebanding dengan setitik debu. Pemandangan seperti ini membuat semua orang terkejut. Ada kultivator yang lewat di dekatnya, ketakutan sampai jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin untuk memperkirakannya. Ada makhluk tertinggi kuno yang muncul, mengambil tindakan di sini. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Tidak ada alasan lain. Apakah orang yang paling kuat dari masa lalu kuno muncul lagi? Orang bijak yang melewati langit berbintang ini merasa sulit untuk berjuang. Mereka berkultivasi selama ribuan tahun, mencapai puncak, mampu memerintah suatu wilayah, namun di hadapan makhluk tertinggi, mereka masih selemah semut. Orang bijak kuno langsung meledak. Tangan hitam besar itu bahkan tidak melakukan kontak, namun tubuh dan roh mereka sudah terhapus di bawah tekanan, berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang dari luar wilayah ini menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka gemetar, mundur dengan panik, seluruh tubuh mereka meliuk-liuk, ketakutan yang luar biasa. Mereka melarikan diri ke kejauhan. Apakah ini dewa yang menciptakan langit dan bumi? Sebuah tangan menutupi langit berbintang, semuanya hancur. Hanya ada tangan hitam yang tersisa di jagat raya yang sedingin es. Betapa menakutkannya pemandangan ini. Ini adalah legenda yang sesungguhnya, pemandangan kehancuran dunia di era paling kuno. Itu sangat mengejutkan. Di depan tangan hitam besar itu, ada sebuah bola cahaya petir yang sangat besar. Itu juga meluap ke langit, menenggelamkan sejumlah besar langit berbintang, dengan cepat melesat ke kejauhan. Tangan hitam besar itu terlalu menakutkan. Itu tampak seperti perlahan turun, tetapi bisa mengejar dan bahkan melebihi bola cahaya petir yang sangat cepat itu. Ye Fan sangat terguncang. Orang yang berada di dalam pancaran petir itu secara alami adalah dia, menghadapi kesengsaraan besar yang paling menakutkan. Saat ini, dia mengoperasikan seni simbol baris untuk menghindari tangan hitam yang mengejarnya. Situasi dia sangat menakutkan. Saat menghadapi kesengsaraan petir yang tak tertandingi, bahkan ada makhluk tertinggi kuno yang muncul, ingin mengambil tindakan terhadapnya. Ini hanyalah situasi kematian yang tak terelakkan. Makhluk tertinggi bertindak, hari itu datang begitu cepat. Itu benar-benar terjadi. Selama dia tidak berhasil, tidak mencapai Dao, dia tidak akan peduli dengan orang-orang itu sama sekali. Makhluk tertinggi tidak tertandingi, dan mereka juga sombong. Hari ini, apakah dia akhirnya menarik perhatian beberapa orang, bangun dari tidurnya? Ini untuk mencekiknya di jalan menuju kesuksesan besar, tidak memberinya kesempatan. Ye Fan mendorong formula baris hingga ke batasnya. Bahkan sungai waktu pun berhenti untuknya. Dia bergerak cepat, dan di sepanjang jalan, ruang di antara kedua alisnya bersinar. Dia memanggil panci pemakan surga untuk bertarung. Untuk melewati kesengsaraan, dia tidak membawa guci itu bersamanya dan menyembunyikannya di wilayah lain. Boom! Tangan hitam besar menutupi sungai berbintang yang tak terbatas, dan bahkan langit pun diselimuti. Dalam sekejap mata, itu akan menutupi Ye Fan. Tidak diketahui berapa banyak bintang yang dihancurkan. Pemandangan menakutkan seperti ini di mana satu tangan menutupi langit dan alam semesta hanya bisa menanggung satu tangan gelap mengejutkan dunia. Alis Ye Fan berdiri tegak. Tidak ada cukup waktu, situasinya sangat kritis hingga ekstrim. Mungkinkah dia harus menghancurkan kuali energi sumber kehidupan dan membuat hukum lonceng abadi meledak? Sayang sekali. Tapi jika dia tidak melakukan itu, dia bahkan tidak akan bisa memanggil panci iblis pemakan surga tepat waktu. Kematian begitu dekat. Makhluk tertinggi kuno berada jauh di atas, dan Ye Fan, yang sudah dalam bahaya melewati kesengsaraan, sekarang telah mengalami bencana besar dan mungkin akan mati. Itu adalah tubuh penguasa. Ye Fan merasakan fluktuasi yang sama. Itu sama dengan garis keturunan tuannya di masa lalu, dan dia bisa merasakannya. Petir kuno berdarah ungu itu sudah mendidih, dan akan menghancurkannya. Jelas, tubuh tuan telah muncul, dan dia telah menggunakan serangan terkuatnya. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi, dan dia ingin menghancurkan tubuh suci Ye Fan dalam satu serangan. Kedua ras ini telah berperang sejak era legenda, dan sulit untuk menyelesaikan perseteruan. Dia datang untuk membunuh Ye Fan, dan dia tidak ingin dia mencapai kesuksesan besar.
Tidak perlu berbicara alasan. Makhluk tertinggi kuno telah bergerak, dan itu adalah serangan terkuatnya. Itu bukan serangan biasa. Tidak ada seorang pun di generasi ini yang bisa menghentikan hasil yang menakutkan seperti itu, kecuali Ye Fan mencapai kesuksesan besar atau mencapai Dao. Tubuh Tuan, kau berani menyentuh orang yang aku sukai. Berhati-hatilah agar aku tidak menghancurkan garis keturunanmu. Ini adalah seorang pemuda dengan mata jernih, dan dia membawa busur keras hitam di punggungnya. Dia memegang tongkat batu di tangan kanannya, dan dia memandang dengan jijik ke sekelilingnya saat dia berdiri di bawah langit berbintang. Barusan, dia telah menggunakan tangan kirinya untuk memblokir serangan tak tertandingi dari tubuh Tuan. Tangan hitam besar itu memudar, dan sosok tinggi muncul. Rambut ungu panjangnya menari-nari tertiup angin, dan dia tampak agung. Dibandingkan dengan ketika dia lahir di masa lalu, ki dan darahnya jauh lebih kuat. Dia sangat diam, dan dia menatap pemuda itu untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, lautan petir menutupi langit, dan suara ledakan terdengar tanpa henti. Bintang-bintang meledak satu demi satu. Ye Fan sudah mulai melewati kesengsaraan, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia telah mengalami kesengsaraan yang besar, dan sekarang setelah pemuda itu muncul, dia tahu bahwa dia dapat menghadapi kesengsaraannya dengan tenang. Anda adalah Jenderal Ilahi nomor 1 di surga kuno, Chuanying. Anda hidup sesuai dengan reputasi Anda. Tubuh penguasa berbicara. Suaranya rendah, dan memiliki kekuatan tembus yang menakutkan yang bisa langsung menghancurkan bintang. Chuanying adalah legenda hidup, dan bahkan yang mulia kaisar pun kagum. Dia secara pribadi menyegelnya, ingin meninggalkannya agar dia mencapai Dao, tetapi karena obsesinya terlalu dalam, dia datang ke dunia terlebih dahulu. Jadi itu bukan tubuhmu yang sebenarnya. Anda hanya datang dengan inkarnasi, dan itu tidak cukup bagi saya untuk membunuh. Chuanying tersenyum sangat cemerlang. Inkarnasi itu menggunakan teknik rahasia, dan mungkin bisa menampilkan kekuatan tubuh aslinya untuk waktu yang singkat, tapi setelah sekian lama, pasti akan terbunuh. Menurutmu dia bisa mencapai Dao? Setelah hening beberapa saat, tubuh Tuan bertanya dengan dingin. Ki dan darahnya penuh semangat, dan rambut ungunya seperti sungai bintang. Cahaya di matanya sangat mencengangkan. Haha, aku tidak butuh alasan untuk seseorang yang aku hargai. Jika kamu berani menyentuh satu jari pun darinya, aku akan membunuhmu. Chuanying tertawa dengan kurang ajar. Dia hanyalah seorang pemuda, dan ada semacam kegilaan khusus dalam penampilannya yang tanpa beban. Di dunia ini, siapa yang berani bersikap tidak sopan terhadap makhluk tertinggi kuno, dan menghadapi mereka dengan sikap yang begitu tinggi, meremehkan para ahli jalan kekaisaran kuno. Sejak saya lahir, banyak orang telah mengatakan ini kepada saya, tetapi mereka semua sudah mati. Tubuh Tuan berkata dengan tenang. Hong, langit runtuh, dan bintang-bintang meledak satu demi satu. Matahari, bulan, bintang apa? Mereka semua berubah menjadi kembang api. Tubuh Tuan itu ganas dan kejam. Dia segera menggunakan tinju penguasa, mengguncang alam semesta sampai bergemuruh. Pertempuran makhluk tertinggi meletus. Keduanya adalah ahli di antara para ahli. Efek dari pertempuran ini tentu saja sangat besar, mengguncang kosmos yang besar dan membuat setiap wilayah khawatir. Weng! Palu cahaya ungu terbang dari kejauhan seperti air terjun ungu, menghantam ke arah Chuanying. Ini adalah artefak makhluk tertinggi yang ditekan dari bintang leluhur tubuh penguasa. Dang! Jenderal Ilahi nomor 1 dari surga kuno menyerang dengan tongkat batu di tangannya, bertabrakan dengan artefak ini. Cahaya yang meletus sangat cemerlang. Sekarang, tidak ada lagi bintang di wilayah ini, semuanya berubah menjadi bubuk halus. Bahkan Ye Fan di wilayah lain pun terkena dampaknya, menderita akibat dampaknya. Lautan petir menjadi lebih ganas. Pertempuran terus berlanjut, tetapi ini untuk sementara tidak ada hubungannya dengan Ye Fan. Dia menenangkan hatinya untuk menahan kesengsaraan petir dan menerobos. Setelah waktu yang tidak diketahui, alam semesta menjadi tenang karena kesengsaraan besar Ye Fan telah berakhir. Lautan petir menghilang, dan dia menghirup dan menghembuskan saripati langit dan bumi untuk mengisi kembali tubuhnya. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang duduk bersila. Setelah melihatnya selesai, dia tersenyum dan berkata, lumayan. Terima kasih banyak, senior. Ye Fan membungkuk dengan rasa terima kasih. Aku tidak tahan, kata Jenderal Ilahi nomor 1 di surga kuno. Kemudian, dia menambahkan, bintang leluhur tubuh penguasa tidak mudah diprovokasi. Pasti ada lebih dari satu tubuh Tuan yang berkeliaran. Menurut pemahaman saya dalam beberapa tahun terakhir, masih ada orang yang membunuh makhluk tertinggi dengan tubuh suci di jalan kuno.
Mereka masih hidup dan telah menyegel diri mereka sendiri di gua leluhur. Ketika Yevan mendengar kata-kata ini, matanya langsung berbinar. Itu benar-benar seperti yang dia harapkan saat itu. Garis keturunan ini cukup menakutkan untuk membentuk tanah terlarang dan memiliki makhluk tertinggi yang hidup untuk waktu yang lama. Dan ini juga yang dia harapkan saat itu. Jika orang-orang di masa lalu semuanya mati dan meninggal dengan kemuliaan membunuh tubuh suci, maka mungkin itu akan lebih menyesal. Saya lega karena mereka belum mati, kata Yevan. Hahaha, bagus, kamu punya nyali. Jenderal ilahi pertama pergi dengan cepat. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Kultivasi Yevan melonjak, dan kekuatannya mencapai lapisan ketujuh dari Kaisar Semu. Dia hampir mencapai kesuksesan besar, dan dia bisa merasakan aura mencapai Dao selangkah lebih maju. Di alam semesta ini, jika dia tidak bertemu dengan makhluk tertinggi kuno, dia benar-benar bisa menyapu dunia. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir dalam-dalam. Di masa lalu, dia adalah seekor semut di mata para makhluk tertinggi dan tidak berarti banyak. Tapi saat dia mendekati kesuksesan besar, mungkin beberapa orang akan terkejut saat bangun dan tidak bisa duduk diam. Sama seperti saat ini, tubuh tiran sukses besar itu seperti ini. Ia ingin menghancurkannya dengan satu telapak tangan dan mencekiknya dalam perjalanan untuk mencapai Dao. Mungkin, setiap orang yang mencapai Dao telah mengalami hal ini sebelumnya. Naiknya Kaisar Agung akan mengancam keselamatan setiap makhluk tertinggi, dan mereka akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Semakin Yevan memikirkannya, semakin dingin seluruh tubuhnya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi juga teman dan kerabatnya. Dia memikirkan Kaisar Iblis Sue Yueqing. Dia pergi selama 500 tahun dan tidak mau kembali ke kampung halamannya, menunggu tulang jiwa nona mudanya kembali ke bumi kuning, meninggalkan penyesalan seumur hidup. Ada terlalu banyak rahasia untuk ini. Agaknya, dia takut membawa bencana mencapai Dao kembali ke tanah airnya, jadi dia tidak mau kembali sampai dia mencapai Dao. Yevan mengamati alam semesta. Dia harus membuat persiapan lebih awal. Saat kultivasinya semakin dalam dari hari ke hari, tatapan naga-naga raksasa itu akan tertarik satu persatu, dan mereka akan mulai memperhatikan semut seperti dia. Jika dia tidak diizinkan untuk berubah menjadi naga dan terbunuh di dunia fana, ini mungkin bencana mengerikan yang akan dia hadapi suatu hari nanti. Mencapai Dao ditakdirkan untuk menjadi jalan yang sepi. Dalam kemuliaan akhir, seseorang dapat merasakan kesepian dan kepahitan. Kata-kata Jenderal Ilahi nomor 1 di surga kuno dengan jelas mengisyaratkan sesuatu. Apakah dia mengisyaratkan kesuraman jalan ini? Jika dia ingin mencapai Dao, dia tidak hanya harus menjadi menakjubkan dan melewati cobaan itu, dia juga harus menghadapi penindasan yang menakutkan dari makhluk-makhluk tertinggi kuno lainnya dan membawa bencana bagi orang-orang yang dicintainya. Rasa dingin muncul di hati Yevan. Jika dia mencapai Dao sendirian, semua orang yang dia cintai dan teman-temannya akan mati. Apa gunanya mencapai Dao? Tidak pernah ada orang yang bisa menjadi kaisar dalam satu lompatan. 8, 9, dan kesengsaraan kaisar terakhir lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Setiap kesengsaraan mengharuskan seseorang untuk menggunakan hidupnya untuk berjuang antara hidup dan mati. Mungkin, dia akan mengalami 3 bencana makhluk tertinggi, dan masing-masing akan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. 2 yang pertama khususnya adalah yang paling sulit, dan beberapa orang tidak akan mengizinkannya untuk mencapai kesuksesan besar. Yevan duduk bersila di alam semesta dan mulai merenungkan bagaimana cara menghentikan semua ini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menguasai dunia dan mencari keabadian, dan tidak melihat orang-orang di sekitarnya binasa. Chapter 1727 Keputusan yang sulit. Yevan duduk di sana, tidak bergerak sepanjang hari dan malam. Pada akhirnya, dia membuka matanya, merasa sangat lelah. Ya, dia lelah secara mental dan fisik. Dia ingin melakukan yang terbaik, tetapi dia benar-benar tidak memiliki metode yang layak. Mereka adalah makhluk tertinggi. Bahkan jika dia menggunakan semua jenis skema, tetap saja sulit untuk menghentikan mereka. Dia memiliki panci penelan surga dan hukum lonceng abadi, tetapi bahkan jika mereka bisa menghentikan satu makhluk tertinggi, bisakah mereka menghentikan 2 atau 3? Bahkan jika dia membuat semua jenis pengaturan dan skema, menyiapkan jebakan pembunuhan, itu masih tidak berguna. Di hadapan kekuatan absolut, hal-hal ini seperti semut yang mencoba menggoyangkan pohon di mata makhluk-makhluk tertinggi itu. Mereka tidak bisa menghentikan langkah mereka sama sekali. Saat ini, dia memiliki teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Sekali dia melewati kesengsaraan, dia pasti akan terungkap.
3 kesengsaraan besar akan mengguncang seluruh alam semesta. Ada 3 kesempatan untuk membunuhnya, dan beberapa makhluk tertinggi tidak akan melewatkannya. Dengan kata lain, dia, seekor semut, cukup kuat. Dia mulai memasuki mata makhluk tertinggi. Ye Fan melangkah ke surga ketujuh Kaisar Semu dan sudah sangat kuat. Namun, dia merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan masa depan menjadi semakin sulit, dan tidak mudah untuk ditembus. Tidak masalah jika aku mati, tapi mereka tidak bisa dikuburkan bersamaku. Kekuatan Ye Fan meningkat pesat, energi darahnya berkembang, dan umurnya bertambah. Namun, ada beberapa helai rambut putih yang bercampur dengan rambut hitam legamnya. Dia merasa sangat lelah. Sepanjang jalan, dia berjalan dan berpikir pada saat yang sama. Dia kembali ke Istana Bintang. Melihat rumah yang berkembang dari warisan alam semesta yang paling kuat, dia merasa sulit untuk tenang. Semua ini adalah hasil kerja keras semua orang. Seharusnya itu sangat mulia, tetapi di masa depan, itu mungkin menarik bencana besar. Jika makhluk tertinggi muncul, mereka pasti akan meratakannya. Apa tidak mungkin? Dia melihat sudut masa depan. Satu dunia bawah sudah begitu menakutkan. Sekarang, dengan tambahan dari tubuh tuan yang sangat lengkap dan makhluk tertinggi dari wilayah terlarang lainnya, bagaimana mereka bisa menolak? Ye Fan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin. Jalan di depan itu sulit. Tidak heran para kaisar besar sangat disayangkan. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tersenyum di tengah-tengah kemuliaan mereka. Mereka semua begitu serius. Mereka mengalami suka dan duka, kehilangan banyak hal, dan harga yang mereka bayar tak terbayangkan. Paman, kamu sudah kembali. Ini adalah anak Li Heishui, yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Dia cukup kokoh, dan karena dia telah mengkonsumsi ramuan ilahi manusia batu 9 bukaan sejak dia masih muda, tulangnya sangat bagus, jauh melebihi ayahnya. Paman, apakah kamu membawakan kami hadiah? Orang yang berbicara adalah seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun, putri bungsu dari orang liar. Dia mengenakan kalung tulang binatang, dan rambutnya disisir menjadi kepang kecil. Untaian lonceng Daluo Silver Essence diikatkan pada kepangannya, bergoyang dengan cahaya ilahi dan bergemerincing. Mereka adalah keturunan Istana Langit. Setiap orang dari mereka sangat berbakat, dan kekuatan besar manapun akan iri pada mereka. Ini karena Ye Fan, Li Tian, Kaisar Hitam, dan yang lainnya bersedia berinvestasi pada mereka. Setelah mereka lahir, mereka direndam dalam cairan ilahi dari mata air kehidupan makhluk surgawi dan diberi makan dengan cairan janin ilahi 9 lubang. Mereka bahkan dimurnikan dengan saripati obat undead kilin dan pohon bodi, memurnikannya menjadi pil yang berharga bagi mereka untuk membangun fondasi mereka. Dapat dikatakan bahwa anak-anak ini adalah aset paling berharga bagi Istana Bintang. Mereka mewakili masa depan dan harapan. Saya datang dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa persiapan. Hari ini, saya akan mengajari Anda beberapa kemampuan ilahi yang hebat dan menjelaskan kitab suci matahari. Ye Fan tersenyum. Baiklah, Paman akan berkhotbah. Cepatlah datang. Sorak-sorai anak-anak segera menarik lebih banyak orang. Banyak anggota pengadilan surgawi juga bergegas untuk mendengarkan ceramahnya. Ye Fan duduk bersila di atas batu biru. Di bawahnya, ada banyak orang, kebanyakan anak-anak. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tentu saja, ada juga anak-anak kecil pemberontak yang tertawa dan melompat-lompat di kejauhan. Mereka sangat lincah. Di antara mereka, ada 2 anak kecil yang paling berani. Mereka memanjat batu biru itu satu demi satu. Gadis kecil itu memegang dagunya dan duduk di sana dengan tenang. Dia cukup patuh. Adapun Little Purple, dia seperti monyet kecil. Dia memanjat ke tubuh Ye Fan dan, dengan suara menamparkan, meninggalkan bercak air liur di wajahnya. Ayah, aku merindukanmu. Dia berkata dengan cara yang manis dan polos. Melihat dia mengedipkan matanya yang besar dan berpura-pura patuh, Ye Fan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak bisa menyalahkannya, jadi dia hanya mendorongnya ke samping dan terus berkhotbah. Pengadilan surgawi benar-benar sangat hangat. Semua jenis cinta kekeluargaan, persahabatan, meresap dan terjalin. Itu membuat orang ingin melindunginya dengan nyawa mereka dan tidak membiarkan siapapun menginjak-injak atau menghancurkannya. Ye Fan menghela nafas dan berdiri. Ye, kamu sudah kembali. Ayo, ayo minum. Haha, banyak orang telah kembali baru-baru ini. Ayo minum sepuasnya. Li Heishui dan Dong Fang Ye berlari untuk mengundang mereka. Haha, ini patut dirayakan. Kaisar Semu Pangbo telah mengkonsolidasikan wilayahnya dan baru saja keluar. Li Tian juga tertawa di kejauhan.
Oke, ayo kita minum. Ye Fan mengangguk. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka secara alami akan membuang semua jenis makanan lezat. Sup ular wu, sayap gagak emas. Ada segalanya. Semuanya adalah spesies kuno yang telah mereka bunuh di masa lalu. Aroma daging dan anggur tercium di udara. Ye Fan, Yan Yixi, Pang Bo, Dong Fang Ye, Li Heishui, dan sekelompok besar orang duduk bersama dan minum sepuasnya. Tidak lama kemudian, sekelompok anak kecil itu meneteskan air liur. Terlepas dari apakah mereka anak laki-laki atau perempuan, mereka semua berlari seperti segerombolan lebah, memperebutkan anggur seperti sekelompok bandit kecil. Semua orang tertawa. Kalian anak nakal, kalian berani memperebutkan anggur di usia yang begitu muda. Dan kamu, Li Hu, mengapa kamu tidak mengendalikan adik perempuanmu dan membiarkan seorang gadis kecil seperti dia minum juga? Hei, Valet kecil, kamu gadis kecil, kamu baru berusia 2 atau 3 tahun. Kamu bahkan belum bisa berjalan dengan baik, namun kamu berani minum diam-diam seperti mereka. Sekelompok orang dewasa itu marah dan geli pada saat yang bersamaan. Jangan terlalu pelit. Valet kecil hanya mencicipinya. Gadis kecil itu menjelaskan dan kemudian meminumnya dalam satu tegukan, takut haknya akan dirampas. Pada akhirnya, segera setelah dia meminumnya, dia memuntahkan lidah kecilnya dan mengeluh bahwa itu pedas dan menjijikkan. Nanan masih yang paling patuh. Seseorang berkata. Hanya dia yang paling pendiam, dengan patuh duduk di samping Ye Fan. Di kejauhan, suara teriakan anjing terdengar. Kaisar Hitam berlari dengan liar, berteriak bahwa semua orang tidak tahu berterima kasih dan tidak memanggilnya. Kamu terlalu sibuk. Kamu dengan sepenuh hati berada di sarang burung Phoenix. Aku sudah memanggilmu 2 kali, tapi kamu tidak mendengarku. Phoenix Gunung dan iblis besar lainnya, serta Longma dan Raja Peng Agung bersayap emas, semuanya bergegas ketika mereka menerima berita itu. Kelompok peminum segera bertambah, dan pada akhirnya, banyak jenderal surgawi bergabung. Jika saya baik-baik saja, maka langit cerah. Namun, saya benar-benar tidak bisa. Sarang burung Phoenix sialan ini seperti sarang lebah. Paman bela diri Kaisar Hitam, tolong ampuni aku. Ketika tawa berakhir dan dia sadar, Ye Fan duduk bersila di bawah pohon bodi lagi. Dia diam seperti batu besar dan layu seperti pohon mati, tidak bergerak sama sekali. Ye memikirkan sesuatu. Kesulitan apa yang dia hadapi? Aku merasa dia sedang berpikir keras untuk mencari solusi. Saya pikir itu pasti akan sangat merepotkan. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak akan pusing dengan hal-hal biasa. Kemungkinan besar ini melibatkan makhluk tertinggi kuno. Pang Bo, Li Tian, dan Li Heishui memahaminya dengan sangat baik. Mereka segera melihat ada yang tidak beres dan berkumpul untuk berdiskusi. Pada akhirnya, mereka berjalan dengan membawa guci anggur dan bertanya secara langsung. Ye, ada apa? Mari kita pikirkan solusinya bersama. Jangan berkeringat sendirian. Kultivasi kami lebih rendah dari Anda, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mendapatkan ide. Itu benar. Mari berbagi beban bersama. Jangan mengambil semuanya sendirian. Jangan memperlakukan temanmu sebagai orang luar. Sekelompok orang menatapnya. Mereka semua adalah teman dekat yang bisa melalui situasi hidup dan mati bersama dengan musuh besar. Ye Fan sangat terharu. Mereka bisa melihat melalui dirinya ketika dia sedang berpikir keras dan menunjukkan ekspresi yang tidak normal. Dia menghela nafas dan memberi tahu mereka apa yang terjadi belum lama ini. Apa? Tubuh Overlord bajingan tua itu juga bergerak. Sungguh memalukan, menggertak orang lain terlalu banyak. Dia benar-benar bukan orang yang baik. Lihat dia. Overlord Body, dia benar-benar menyerang saat Ye mengalami kesengsaraan. Apakah dia ingin memberi makan wajah tuanya kepada anjing? Guk, Kaisar ini memperingatkanmu. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi jangan bicara sembarangan. Ye Fan tertawa. Kelompok orang ini selalu seperti ini. Mereka masih bisa tertawa bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan yang begitu besar. Suasananya menjadi lebih ringan. Di masa lalu, Ye Fan tidak pernah takut. Selama dia cukup kuat, dia bisa menghancurkan musuh besar di depannya. Tapi sekarang, ini tidak sama. Musuh-musuhnya adalah makhluk-makhluk tertinggi kuno. Masing-masing dari mereka pernah menjadi orang terkuat di suatu era dan tak terkalahkan sepanjang hidup mereka. Aku sudah memikirkannya lagi dan lagi. Benar-benar tidak ada cara lain. Istana bintang terlalu besar. Di masa depan, itu pasti akan mengalami pukulan yang menghancurkan karena aku. Saya ingin pengadilan surgawi bubar dan berkumpul lagi di masa depan. Tetapi mereka tahu bahwa meskipun sulit untuk ditanggung, apa yang dikatakan Ye Fan masuk akal.
Pilihan terbaik sekarang adalah membiarkan berbagai departemen pengadilan surgawi mengasingkan diri terlebih dahulu dan menunggu masa depan untuk berkumpul lagi. Adapun anak-anak kita, aku ingin menyegel mereka dan membiarkan mereka muncul kembali 100 tahun kemudian. Aku butuh 100 tahun untuk terus maju. Jika aku berhasil, tidak akan ada yang berani membuat marah istana surgaku lagi. Jika aku gagal, jiwaku akan kembali ke bumi kuning. Sejak saat itu, makhluk tertinggi tidak akan peduli lagi, kata Ye Fan. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang lebih sunyi. Tidak ada yang berbicara. Pada akhirnya, semua orang mengangguk dan diam-diam menyetujui keputusan ini. Hasil akhirnya adalah pengadilan surgawi akan disegel selama 100 tahun. Para prajurit dan jenderal surgawi akan kembali ke ladang dan semuanya pergi ke pengasingan. Maafkan aku. Saya telah menyebabkan semua orang menderita, kata Ye Fan. Apa yang kamu katakan? Mulai sekarang, Anda harus berjuang dengan hidup Anda sendiri. Jika Anda berhasil, pengadilan surgawi akan menjadi mulia untuk selama-lamanya. Jika kau gagal, kau akan dihukum selamanya. Saudara-saudara kami tidak bisa membantumu sama sekali. Saat ini, yang ada hanya ketidakberdayaan dan rasa sakit. Kamu harus bekerja keras. Jangan ucapkan kata-kata itu. Bagimu, dalam 100 tahun ini, akan ada 2 cobaan yang mematikan. Sedangkan untuk cobaan ketiga, tidak apa-apa bahkan jika Anda tidak melewatinya. 2 pencapaian besar sudah cukup. Ingatlah, tidak apa-apa selama kamu selamat. Kami tidak meminta yang lain. Saudara-saudara yang telah melalui banyak hal bersamanya mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan hidup. Melumpuhkan seni bela dirinya sendiri dan membubarkan pengadilan surgawi adalah keputusan yang sulit. Dampaknya terlalu besar. Itu benar-benar menghancurkan bumi. Banyak orang mungkin tidak memahaminya. Tidak apa-apa. Kita pasti bisa memulai dari awal lagi. Ketika saatnya tiba, ketika panji-panji istana surgawi dikibarkan, saya pikir banyak tentara dan jenderal surgawi akan kembali. Saudara-saudara kita tidak akan menyalahkanmu, mereka menghiburnya. Ayah, apa yang kau lakukan? Mengapa semua matamu merah? Valet kecil berlari dari kejauhan. Selain itu, ada hal-hal lain saat ini. Bagaimana dia akan menghadapi orang-orang dari Istana Bintang? Ini ketidakmampuan saya. Ye Fan mendongak ke langit dan menghela nafas. Tidak, kamu sudah cukup kuat. Sejak zaman kuno, hanya sedikit kaisar agung seusiamu yang bisa berkultivasi seperti itu, kata Kaisar Hitam. Meskipun itu yang dia katakan, ketika Ye Fan berjalan keluar dan melangkah ke platform seleksi umum selangkah demi selangkah, dia melihat ke arah masa pasukan hitam di bawah dan merasa sulit untuk berbicara. Hatinya terasa tidak enak. Saya telah dipaksa untuk melakukan langkah ini. Hari ini telah tiba. Saya tidak berdaya. Gumamnya dalam hati sambil memandang wajah-wajah itu. Bagaimana dia akan mengumumkan berita ini? Di bawah panggung, ada sekelompok orang dengan ekspresi serius. Mereka sangat bermartabat dan terhormat. Mereka adalah para jenderal tua yang telah berjalan sejak berdirinya Istana Bintang hingga hari ini. Ada juga pasukan yang tak terbatas. Mereka penuh dengan semangat juang dan bersemangat tinggi. Mereka adalah generasi yang telah menyaksikan kejayaan pengadilan surgawi. Ada kelompok lain yang terdiri dari wajah-wajah yang belum dewasa dari pasukan baru. Mereka penuh semangat dan penuh harapan untuk masa depan. Mereka adalah pasukan dari Istana Bintang yang baru saja bergabung belum lama ini. Adegan ini membuat Ye Fan sulit untuk berbicara setelah dia membuka mulutnya. Yang dia rasakan hanyalah kepahitan. Chapter 1728 Peta pertempuran yang luas. Ye Fan tidak dapat berbicara dan tidak dapat mengumumkan berita tersebut. Di peron, dia sendirian. Dia membuka mulutnya beberapa kali tapi terhalang oleh kepahitan. Tatapan mereka setenang laut, setajam pedang abadi, atau sehebat api. Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melindungi tanah air mereka dan menyatakan perang. Pada saat yang sama, mereka penuh dengan harapan untuk masa depan. Mereka percaya bahwa Istana Surgawi akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka akan menciptakan dinasti abadi dengan tangan mereka sendiri yang akan mengguncang dunia dan menjadi mulia dan abadi. Guru pemujaan, pasti ada pertempuran besar, kan? Tolong beri perintah. Kami tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Kemanapun tentara pergi, kita akan menang. Seorang pria paruh baya berbicara. Mereka adalah sekelompok orang yang telah berjalan dengan kemuliaan pengadilan surgawi. Mereka memiliki dorongan paling besar dan tidak akan pernah mundur tidak peduli seberapa besar kesulitannya. Pengadilan surgawi tak terkalahkan dan tak terkalahkan.
Teriak pasukan itu serempak seperti tanah longsor atau tsunami. Kemenangan dalam pertempuran dan kemenangan dalam serangan. Semua orang berteriak. Suara mereka seperti tabuhan genderang perang di langit, mengguncang sekeliling dan membuat darah orang-orang mendidih. Tombak emas dan kuda lapis baja, cahaya dingin berkelebat di langit, membuka medan perang di surga ke-9. Waktu yang begitu lama, pertempuran yang begitu hebat, penuh dengan darah panas dan gairah. Namun, mereka tidak tahu bahwa semua ini akan meninggalkan mereka. Mereka adalah sekelompok pejuang pemberani yang telah tumbuh bersama Istana Langit dan mengalami cobaan darah dan api. Wilayah yang luas ini telah ditukar dengan nyawa mereka. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Emosi Yevan berfluktuasi dengan hebat. Berdiri di peron, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara rendah. Tentara pengadilan surgawi seperti masa hitam dengan bendera berkibar tertiup angin. Senjata di tangan para prajurit bersinar terang di 9 langit. Kami mengalami masalah. Yevan memandang semua orang di bawah. Tidak peduli apa kesulitannya, tolong beri perintah. Kami akan maju dengan berani dan memerciki langit berbintang dengan darah. Bahkan para prajurit tua yang tenang pun mengungkapkan pendapat mereka. Mereka telah mengalami masa-masa tersulit di langit-langit. Mereka telah mengikuti mereka sejak berdirinya surga, dan sekarang, mereka telah menjadi harta yang paling berharga di surga. Mereka adalah pahlawan yang telah bertahan dalam ratusan pertempuran dan tidak akan pernah dengan mudah menyatakan posisi mereka. Begitu mereka membuat janji, mereka akan menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan ke depan. Cult Master, kami akan hidup dan mati bersama dengan Istana Bintang. Tidak peduli siapa musuhnya, bahkan jika itu adalah dunia bawah, selama kita memberi perintah, kita akan berjuang dengan cara kita sendiri. Kata-kata mereka memekakkan telinga dan nyaring seperti raungan 100.000 pedang surgawi. Itu adalah kehendak dan perkataan yang tak tergoyahkan dari para jenderal surgawi. Mereka bersumpah untuk maju dan mundur bersama pengadilan surgawi, untuk hidup dan mati bersama. Yevan terharu. Melihat para veteran yang tak kenal lelah ini, dia merasa semakin pahit di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berbicara? Namun, dia harus mengatakannya. Jika tidak, para pahlawan yang selamat dari pertempuran berdarah ini akan mati sia-sia di masa depan. Istana Bintang adalah rumah kami. Sama seperti orang lain, perasaan saya untuk itu sedalam lautan. Namun, kita mungkin harus menghadapi para Supremes. Jika mereka ingin mempersulit kita. Suara Yevan bergema di seluruh arena yang luas. Semua orang menjadi tenang. Ekspresi para veteran sangat serius saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Generasi muda mengepalkan tangan mereka dengan erat, semangat mereka tidak berkurang. Para pemuda tidak mau dan semua alis mereka yang seperti pedang berkerut. Untuk bisa mencapai Istana Bintang hari ini adalah hasil kerja keras semua orang. Itu diaspal dengan nyawa saudara yang tak terhitung jumlahnya. Darah dan tulang berserakan di langit berbintang. Yevan agak sentimental. Penghancuran tanpa pandang bulu, kami akan bertarung sampai mati dengan mereka. Selama pengadilan surgawi tidak dikalahkan, kami tidak akan pernah mundur. Teriak banyak orang dengan marah. Mereka mengangkat senjata di tangan mereka untuk mempertahankan rumah mereka. Yevan memandangi para pahlawan. Sungguh mengharukan memiliki sekelompok pasukan seperti itu, tetapi hatinya juga sama beratnya. Perasaan seperti ini sulit untuk dipotong dan dikembalikan, dan hatinya terasa semakin tertahan. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan, tapi saya harus mengatakannya. Yevan meninggikan suaranya seperti guntur surgawi, menekan suara semua orang. Dia harus membuat keputusan ini. Semua orang memiliki firasat tentang apa yang akan dia katakan. Mereka semua menunjukkan ekspresi cemas, dan beberapa di antara mereka sangat cemas. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Guru Sekte, Anda tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Master Sekte, pengadilan surgawi adalah darah, keringat, dan air mata kita. Itu pasti tidak bisa disebar. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka ingin melihat hasil seperti itu. Pengadilan surgawi tidak akan jatuh, dan akan selamanya berada di alam manusia. Yevan berteriak dengan keras. Tatapannya menjadi semakin tajam, dan seperti dua berkas cahaya yang nyata, mereka menyapu ke segala arah. Karena dia sudah membuat keputusan, maka dia akan mengungkapkannya dengan cara yang berdarah. Tidak perlu bersikap bijaksana lagi. Tapi Guru Sekte, semua orang menjadi cemas. Mereka tidak menginginkan hasil ini, mereka semua berbicara untuk menghentikannya. Yevan mengangkat tangannya, suaranya tiba-tiba menjadi bergema. Selama Istana Bintang tidak jatuh, panji-panji besar akan muncul kembali.
Ini adalah janjiku, bahwa aku akan bersatu kembali dengan saudara-saudaraku. Niat bertarungnya melonjak, energi darah emas menelan langit, menenggelamkan seluruh istana bintang. Pada saat itu akan menjadi lebih mulia, bahkan lebih cemerlang. Saya ingin namanya ditinggalkan selama berabad-abad, saya ingin menjadi abadi di dunia ini, saya ingin mengintimidasi makhluk-makhluk tertinggi. Saya ingin semua langit dan 10.000 alam tunduk di hadapannya. Semua orang melihat ke platform yang megah dan megah, pada Ye Fan yang seperti iblis. Tolong percayalah padaku. Beri aku 100 tahun, dan aku akan mengembalikan kepada kalian semua pengadilan surgawi yang lebih kuat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di 9 langit 10 bumi yang akan berani memprovokasi pengadilan surgawi kita. Ye Fan bersumpah di bawah langit berbintang. Dia penuh dengan emosi, dengan paksa meraung. Saat ini, kita bukan tandingan, mundur, semua demi kelangsungan hidup. Cepat atau lambat, kita akan kembali, dunia ini akan bergetar karena kita. Saya ingin kalian semua mengerti bahwa kejayaan saat ini, ketika saat itu tiba, tidaklah banyak, penghinaan saat ini juga hanya selingan. 100 tahun kemudian, kita akan kembali, berdiri tegak di bawah langit berbintang lagi. Panji istana surgaku tidak akan jatuh, itu akan berkibar tertiup angin, menjadi lebih mulia dan cemerlang. Ye Fan meraung dengan segenap kekuatannya, seluruh tubuhnya melonjak dengan darah perang. Pilar cahaya berbentuk naga raksasa melonjak dari ubun-ubun kepalanya, memasuki 9 langit, membuat dunia ini bergetar hebat, bahkan dao surgawi pun bergetar. Akan ada hari di mana kita akan bersatu kembali. Pada saat itu, kita akan benar-benar bangkit, Anda semua akan menemukan bahwa perjalanan baru saja dimulai. Itu karena di masa depan, kita akan menaklukkan 9 surga, membantai jalan kita ke daerah-daerah terlarang satu demi satu. Itu adalah medan perang kita. Saat ini, kita hanya menyempurnakan senjata, masih jauh dari kejayaan sejati. Selain itu, wilayah yang dibatasi kehidupan bukanlah satu-satunya medan perang kita. Kami akan membantai jalan kami ke domain abadi, menghancurkan legenda, mengguncang yang abadi, mencari kehidupan abadi, itulah tujuan akhir kami. Medan perang terakhir kami jauh lebih besar dan lebih hebat dari apa yang bisa kalian bayangkan. Apa yang dapat dianggap sebagai hal-hal ini sekarang? Ini hanyalah sebuah transisi sebelum kita benar-benar bertempur dalam pertempuran berdarah panas, hanya semacam penajaman. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa semua orang, tolong jangan mengabaikan seni bela diri Anda. Kami ingin kalian semua bertahan dalam diam, tidak benar-benar menanggalkan baju besi dan kembali ke ladang, melainkan berkultivasi. Saudara-saudara sekalian, kalian semua harus memahami bahwa di masa depan, akan ada medan perang yang tak terbatas dan besar yang menunggu kalian semua. Pandangan kita tidak terbatas pada zaman ini, kita akan bangkit melampaui masa lalu yang tak berujung. Di bawah langit berbintang, di arena bela diri, para prajurit tua yang telah bertempur dalam ratusan pertempuran mengepalkan tangan mereka. Sementara itu, generasi muda dan para jenderal surgawi hanya bisa mengaum. Medan perang mereka sebenarnya sangat luas, bahkan tidak sampai ke daerah yang dibatasi kehidupan. Hal ini membuat darah semua orang mendidih, emosi melonjak. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah diagram pertempuran raksasa, visi di hati Ye Fan. Apa yang dihitung sebagai hal-hal ini sekarang? Itu hanya pertempuran kecil, jauh dari kata mulia. Di masa depan, jika semua ini menjadi kenyataan, maka mereka akan benar-benar membangun sebuah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemuliaan yang kekal sedang menunggu untuk dibentangkan, sebuah rencana besar yang tak terbatas terbentang di hadapan mereka. Berjuang, berjuang, berjuang. Mungkin hanya 3 kata ini yang dapat mengekspresikan semangat dalam hati mereka, keengganan mereka, keinginan mereka, cemberut mereka, kegembiraan mereka. Semua ini mengalir melalui darah mereka yang mengalir deras, berubah menjadi raungan saat mereka bergegas keluar. Kami akan kembali. Ye Fan menggunakan kata-kata ini untuk mengakhiri pidatonya untuk sementara. Keyakinannya yang teguh, serta tekadnya yang kuat, membuat banyak orang tergerak. Kemuliaan ada di masa depan. Semua yang mereka miliki baru saja berlayar. Badai yang sesekali datang itu dianggap sebagai apa? Itu akan berlalu pada akhirnya. Ketika mereka membumbung tinggi ke langit, yang mereka lalui adalah sungai abadi, dan bukan lautan dunia yang fana. Semua orang menantikan hal ini. Guru Sekte, 100 tahun ini akan sangat sulit bagimu. Bisakah Anda melewatinya? Ada tentara tua yang khawatir. Kata-kata mereka tidak keras, tetapi mereka mencapai titik utama. Dalam 100 tahun ke depan,
Ye Fan akan bertarung dalam pertempuran berdarah melawan makhluk tertinggi. Demi melangkah ke puncak absolut, bahaya yang akan dia hadapi tidak akan terbayangkan. Dia akan berjuang sendirian, dan mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Sejak zaman kuno, lebih dari satu kaisar besar telah berhasil. Mereka bisa menentang langit. Aku, Ye Fan, tidak akan lebih lemah dari siapapun di jalanku. Beberapa orang masih memiliki kabut di hati mereka. Jumlah orang yang dapat mencapai Dao sejak zaman kuno mungkin jauh lebih banyak daripada Kaisar Agung sejati. Hanya beberapa orang dengan keberuntungan dan peluang yang menantang surga yang mampu menghindari kematian, dan akhirnya berhasil. Jalan Ye Fan sangatlah sulit. Mungkinkah dia memiliki kesempatan seperti ini? 300 tahun yang lalu, mereka bahkan tidak bisa membunuhku. Sekarang, apakah kalian pikir mereka masih punya kesempatan? Ye Fan berkata dengan sikap berpura-pura santai, tampak sangat optimis. Semua orang tertawa. Melihat dia begitu percaya diri, mereka semua merasa sedikit lega. Suasana yang menyedihkan agak berkurang. Namun, hati Kaisar Hitam, Pang Bo, Li Heishui, San Huang dan yang lainnya terasa berat. Sulit bagi mereka untuk benar-benar rileks. Mereka tahu bahwa jalan Ye Fan terlalu sulit. Tidak sesederhana itu. Era ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, makhluk tertinggi di wilayah terlarang tertidur. Mungkin kaisar-kaisar agung pada zaman kuno hanya akan membangunkan makhluk-makhluk tertinggi di daerah terlarang ketika mereka melewati kesengsaraan kaisar terakhir. Namun, sudah agak terlambat untuk menghentikan mereka. Tentu saja, ada juga orang yang mengalami masalah yang sama dengan Ye Fan. Dan hari ini, itu benar-benar sangat berbeda. Ketika jalan menuju keabadian terbuka, makhluk tertinggi di wilayah terlarang hampir semuanya terbangun. Hanya 300 tahun telah berlalu, dan sulit bagi mereka untuk benar-benar memasuki tingkat tidur yang dalam. Paling tidak, tubuh tiran yang sukses besar itu sedang mengawasi. Ada juga dunia bawah. Kaisar dunia bawah juga telah terluka oleh Jenderal Ilahi nomor 1 di surga kuno dan sudah bangun. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mungkin, ada yang lain juga. 3 lapisan kesengsaraan terakhir, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melewatinya dalam satu langkah. Setiap lapisan adalah kesengsaraan kematian. Seseorang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghalanginya. 3 kesengsaraan besar itu akan membuat orang-orang yang setengah sadar menjadi waspada. Sebuah bencana besar akan segera datang. Jalan yang ada di bawah kaki seseorang, itu dilalui. Aku akan kembali, ini bukan keajaiban. Aku menantikan hari ketika panji-panji pengadilan surgawi dikibarkan dan semua orang kembali dari ladang dan gunung. Kami akan mendirikan satu-satunya dinasti surgawi yang abadi dan mulia. Kami akan menerobos keabadian dan mencari keabadian, belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Fan meraung keras. Tubuh dan hatinya dengan jelas mengungkapkan pilihannya, suaranya memekakkan telinga. Chapter 1729 50 tahun. Pengadilan surgawi dibubarkan. Para prajurit melepas baju besi mereka dan kembali ke ladang. Warisan yang sangat besar menjadi sesuatu dari masa lalu begitu saja. Ketika berita itu muncul, tidak ada yang mempercayainya dan merasa itu palsu. Namun, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Waktu membuktikan segalanya dan kebenaran tidak bisa disembunyikan. Pengadilan surgawi benar-benar runtuh dan bubar dalam sehari. Para ahli dan jenderal itu pergi satu persatu melalui langit berbintang dan bergegas ke segala arah. Beberapa memasuki pegunungan, beberapa menuju perbatasan alam semesta yang sunyi, dan beberapa memasuki medan perang kuno. Istana surgawi yang begitu besar telah runtuh begitu saja. Sungguh tak bisa dipercaya. Mengapa ini bisa terjadi? Peristiwa tak terduga apa yang telah terjadi. Kekuatan Ye Fan diketahui dunia. Dia dikenal sebagai ahli yang tak tertandingi dan dapat membunuh leluhur dari berbagai sekte dengan satu pikiran. Tapi dia telah membuat keputusan seperti itu. Itu terlalu tidak masuk akal. Apakah dia sudah gila? Dia benar-benar membubarkan pengadilan surgawi. Apakah kultivasinya menjadi kacau? Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Seluruh alam semesta sedang mendiskusikan hal ini. Ini adalah badai besar dan dampaknya terlalu besar. Istana Bintang telah melumpuhkan seni bela dirinya sendiri. Tidak ada kekuatan besar yang pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada dinding kedap udara. Setelah kebenaran terungkap, beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Tanpa diragukan lagi, pengadilan surgawi telah menjadi topik terbesar di alam semesta. Beberapa kekuatan besar bahkan bergerak cepat untuk merekrut orang-orang dari pengadilan surgawi. Semua orang tahu bahwa pasukan ini adalah elit terkuat.
Mereka tak terkalahkan dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Berbagai macam alam berada dalam kekacauan dan ada keributan di mana-mana. Kamu harus berhati-hati. Ji Ziyue mengirimnya pergi dengan air mata berlinang. Dia tahu bahwa Ye Fan akan mati kali ini. Dia salah mengatakan bahwa dia akan mati tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Aku tidak akan mati. Ye Fan dengan lembut menyeka air matanya. Itu membuat hati orang-orang sakit. Mereka tahu bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Jalan di depan redup dan sulit untuk melihat harapan. Tidak jauh dari situ, orang lain datang untuk mengantarnya pergi. Ye, berhati-hatilah. Jangan memaksakan diri. Pang Bo dan yang lainnya meneteskan air mata. Mereka takut akan kehilangan saudara yang baik seperti ini. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu satu sama lain. Panji-panji istana langit akan berkibar lagi. Aku akan bertemu dengan kalian semua pada hari itu. Cepat atau lambat, kita akan melangkah ke alam surgawi bersama-sama. Ye Fan mengepalkan tinjunya dengan erat, melambaikannya dengan kuat, kata-katanya bergema. Tuan, Ye Tong, Komatsu, Hua Hua, Yang Si, dan yang lainnya semua melangkah maju. Mereka enggan berpisah dengannya. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Jaga dirimu juga. Begitu saya melampaui kesengsaraan, Anda akan berada dalam bahaya. Lindungi dirimu sendiri. Ye Fan menasihati. Kaisar Hitam berjalan dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir, dengan kaisar ini di sini, mereka tidak akan mengalami masalah. Pola formasi yang menipu surga telah mencapai kesempurnaan, dan setelah bertahun-tahun mencari, materi ilahi yang sebenarnya telah terkumpul. Mereka akan dapat menghindari bencana makhluk tertinggi. Ye Fan dengan tegas berbalik dan menginjakkan kaki di jalannya sendiri. Ye Fan, kamu harus kembali. Ji Ziyue berteriak. Tentu saja, ini adalah janji. Aku akan kembali hidup-hidup untuk menemuimu. Ye Fan masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Sekelompok anak-anak itu harus dikirim pergi. Mereka adalah harapan pengadilan surgawi, mereka mewakili masa depan. Dia tidak mau mempercayakan mereka semua pada pola formasi Kaisar Hitam. Bahkan jika ada kecelakaan, dia ingin anak-anak ini selamat. Langit berbintang berkedip-kedip, indah dan gemerlap. Ye Fan menginjak langit, bola bali melalui wilayah kuno yang tak berujung. Tidak ada yang tahu jalannya, ini tidak bisa dibocorkan. Ayah, Violet kecil merindukanmu, dan juga merindukan ibu. Ini adalah kata-kata terakhirnya, dan dia tertidur lelap. Air mata membasahi wajah kecilnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia meringkuk dalam pelukan Ye Fan. Adegan ini membuat hati Ye Fan sakit, dan air matanya hampir jatuh. Dia mengirim Violet kecil ke bagian dalam bintang yang tak berpenghuni. Ini adalah urat nadi asal yang sangat luas yang menyita kekayaan langit dan bumi, bisa melindunginya selama 100 tahun. Rune kejadian bersilangan, menyegel tempat ini. Nak, jangan salahkan ayahmu. Jika aku mati 100 tahun kemudian, Rune akan runtuh, dan mereka akan menemukanmu dan membawamu pulang. Ye Fan berbalik dan pergi. Dia bergegas ke tempat berikutnya, menggunakan rune kejadiannya yang menyita kekayaan langit dan bumi untuk menemukan tempat yang menentang langit untuk menyegel anak-anak pengadilan surgawi. Saat ini, rune kejadiannya telah melampaui zaman dahulu dan mempesona orang-orang sezamannya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah melampaui leluhur dari sekte asal surga dan mencapai puncaknya. Dia telah mengembangkan domain teknik ini. Sekarang, Istana Surgawi memiliki kitab suci asal mula surga, yang ditulis olehnya, untuk dibaca dan dikembangkan oleh generasi mendatang. Saat itu, Kaisar Surgawi Abadi meninggalkan Pangeran Surgawi dengan mata asal mula keberuntungan, mengejutkan dunia. Setelah bertahun-tahun, Ye Fan hanya menemukan setengahnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu setengah adalah karena itu bukan mata asal keberuntungan yang sebenarnya, itu hanya memiliki karakteristik seperti ini. Paman, kapan kamu akan menjemput kami? Buho, aku rindu ibuku. Paman, aku tidak ingin tidur, aku ingin pulang. Anak-anak yang lebih tua kuat, tetapi gadis-gadis kecil itu menangis. Ye Fan juga terdiam. Dia sedikit enggan dan masam, tetapi dia hanya bisa menyegelnya. Tempat-tempat yang menantang surga ini sangat bermanfaat bagi anak-anak ini. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan keselamatan, itu layak dilakukan. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, pengadilan surgawi tidak memiliki banyak cairan asal ilahi, bisik Ye Fan. Bahkan jika rune kejadiannya luar biasa dan dia mencari kemana-mana, sulit untuk menemukan lebih banyak cairan asal ilahi di era ini. Hanya ada sedikit, yang hampir tidak cukup. Mereka semua ditemukan di dunia kecil atau tempat tinggal gua kuno yang tersegel. Akhirnya, pada langkah ini,
Ye Fan memulai jalan yang sepi. Sejak hari ini, banyak tokoh penting Istana Surgawi menghilang satu demi satu, menghilang ke alam semesta yang luas. Tentu saja, masih ada tokoh aktif yang masih bertarung. Aku tidak menyangka Sein Fisik akan mengalami hari seperti itu. Aku benar-benar tidak berpikir dia akan berhasil. Tubuh tiran masih hidup. Selama dia melewati kesengsaraan, dia pasti akan ditemukan. Jenderal ilahi pertama dari surga kuno dapat melindunginya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melindunginya selamanya. Ada berbagai macam orang. Ada orang-orang yang berdiri di sisi pengadilan surgawi, dan ada orang-orang yang bermusuhan. Secara khusus, kekuatan yang tersisa yang dikalahkan oleh Ye Fan saat itu sangat bersemangat. Apa yang kamu tahu? Fisik suci ini ditakdirkan untuk menentang langit, mematahkan kutukan untuk tidak menjadi kaisar, dan menciptakan era paling mulia sejak zaman kuno. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi para Supremes. Alam semesta menjadi gempar. Di tahun-tahun berikutnya, semua orang membicarakan Ye Fan, memperhatikan gerakannya, dan menunggu hasilnya. Namun, dia sepertinya menghilang. Sejak hari itu, dia tidak pernah muncul lagi. Dia benar-benar diam. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Selama periode waktu yang begitu lama, Ye Fan masih belum muncul. Itu seperti lembu tanah liat yang menghilang ke laut. Tidak ada yang benar-benar melihatnya. Orang-orang bahkan menduga bahwa dia telah menemui kemalangan, dibunuh oleh tubuh tiran atau penguasa dunia bawah. Ada juga orang yang mengira dia akan menerobos masuk, karena hanya ada batas waktu 100 tahun. Belum lagi kesengsaraan terakhir untuk menjadi seorang kaisar, bahkan dua kesengsaraan pertama pun tak tertandingi. Sangat sulit untuk menggunakan darah dan tulang untuk mengisi jalan itu. 30 tahun telah berlalu. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia seharusnya telah melewati kesengsaraan pertama. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki waktu dan harapan untuk melewati dua kesengsaraan lainnya dalam 100 tahun? Saya pikir dia tidak bisa melakukannya. Ada begitu banyak orang jenius yang luar biasa dalam sejarah, dan bukankah mereka semua dianggap tak tertandingi di dunia? Namun pada akhirnya, mereka semua gagal meraih kesuksesan. Itu membuat orang menghela napas. Saya rasa akan ada tragedi lain. 10 tahun lagi berlalu, dan masih belum ada kesengsaraan yang menakutkan di alam semesta. Pada saat ini, banyak orang menyadari bahwa kemungkinan besar ada masalah besar. Secara logika, Ye Fan seharusnya telah melewati kesengsaraan. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ada keheningan yang menakutkan, dan tidak ada kesengsaraan yang muncul di dunia. Seseorang harus tahu bahwa fisik ilahi dari hukuman surgawi Ye Fan telah mencapai beberapa tahap terakhir. Begitu muncul, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Itu pasti akan mengguncang dunia. Itu terlalu luas dan menakutkan. Semakin banyak orang percaya bahwa dia kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Dalam sekejap mata, 45 tahun berlalu. Ini bukan waktu yang singkat. Alam semesta berubah. Ada ahli-ahli lama yang meninggal dunia, dan jenius-jenius baru lahir. Pada hari ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di laut utara wilayah bintang Ziwei. Itu menimbulkan sensasi. Seseorang melihat Ye Fan di sana. Ini seperti guntur yang mengejutkan yang meledak di mana-mana di alam semesta. Banyak orang pergi untuk memverifikasinya, dan beberapa orang secara pribadi pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ini karena setelah bertahun-tahun, meskipun orang-orang tidak mengatakan apa-apa, mereka semua menunggu hasilnya. Mereka ingin melihat sejauh mana orang yang menentang surga ini telah pergi. Sayangnya, orang-orang datang terlambat. Hanya beberapa orang dari wilayah bintang Ziwei yang melihat Ye Fan. Dia dengan cepat menghilang dari sana. Itu benar sekali. Saya tidak mungkin salah. Dia pergi ke tempat pemakaman Kaisar Suci Matahari. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia merasa tidak enak badan. Rambut putihnya berserakan, dan dia terlihat sangat tua. Ketika berita ini keluar, seluruh dunia gempar. Darah fisik ilahi Ye Fan sekuat lautan. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya? Pada tingkat kultivasi ini, seseorang dapat hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Bagaimana dia bisa menua? Sudah 45 tahun, dan dia bahkan belum melewati satu kesengsaraan pun. Dia semakin tua. Pasti ada masalah dengan kultivasinya. Itu benar. Tergesa-gesa membuat pemborosan. Sangat disayangkan bahwa dia sangat berbakat. Jika dia terus seperti ini, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Banyak orang menghela nafas.
Setelah diverifikasi, orang-orang yakin bahwa orang yang muncul di laut utara wilayah bintang Ziwei adalah Ye Fan. Hasil ini membuat orang menghela nafas. Kultivasi adalah proses bertahap. Itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Penting untuk mengikuti hukum alam. Seseorang tidak bisa menyerang dengan ganas. Jika tidak, akan ada bencana kematian. Setelah beberapa musim semi dan musim gugur, matahari terbenam diwarnai dengan darah. Di perbatasan alam semesta, seseorang berjalan sendirian. Ini sudah tahun ke-50. Setengah abad telah berlalu, dan Ye Fan masih belum melewati kesengsaraannya. Dia ditemukan lagi. Fisik ilahi Ye Fan telah muncul lagi. Dia berada di jalan kuno yang pernah dilalui Kaisar Suci Bulan. Tubuhnya benar-benar tidak tahan lagi. Dia semakin tua. Setelah pranadara fisik ilahi mengering, apakah masih bisa disebut fisik ilahi? Dengan fisik seperti ini, begitu dia memasuki usia senja, dia akan kehilangan kemuliaan yang tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Mengapa dia kehilangan begitu banyak umurnya? Orang-orang penuh dengan pertanyaan. Tapi seperti terakhir kali, ketika lebih banyak kultivator bergegas, Ye Fan tidak terlihat. Dia melanjutkan perjalanannya sendirian, maju sendirian. Banyak orang yang kecewa. Jika ini terus berlanjut, apakah masih ada kebutuhan bagi makhluk tertinggi kuno untuk mengambil tindakan? Ye Fan menginjak jalan kematian yang menakutkan. Dia berjalan di jalan yang setengah hancur. Chapter 1730 Hujan akan segera turun dan angin memenuhi gedung. Bunga persik memenuhi gunung. Pohon-pohon tua itu seperti naga dengan cabang-cabang yang kuat. Benar-benar terlihat seperti taman persik dari dunia lain. Sesosok tubuh tua berjalan sendirian. Sesekali ia berhenti untuk melihat matahari terbenam di kejauhan dan bunga-bunga persik di depannya. Rambut putihnya tergerai di bahunya, dan wajahnya dipenuhi dengan bekas-bekas waktu. Dia adalah Ye Fan. Dia telah datang ke dunia yang bukan milik para kultivator. Yang dia lihat hanyalah manusia. Hanya sedikit yang tahu bahwa tempat ini menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Ini adalah tempat favorit Sue Yueqing. Dia pernah bertemu dengan seorang gadis muda di sini dan memiliki masa lalu yang hangat. Ini adalah tempat yang meninggalkan kenangan terdalam dalam hidup Raja Iblis. Setelah bertahun-tahun, taman persik itu masih sama seperti sebelumnya. Sebuah tablet batu berdiri di tengah-tengah hutan persik. Ada 3 kata kuno yang diukir dalam aksara iblis, Peach Garden. Ye Fan berjalan dalam diam. Jutaan tahun telah berlalu, tapi pemandangan ini tidak banyak berubah dari apa yang dia baca di buku-buku kuno. Raja Iblis dari satu generasi, Sue Yueqing, berasal dari ras yang lemah. Dia menentang jalan keabadian dan akhirnya menjadi seorang kaisar. Dia menjadi orang yang paling kuat di alam semesta. Namun, dia memiliki begitu banyak suka dan duka, begitu banyak ketidakberdayaan. Dia sangat kuat, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat wanita yang dicintainya untuk terakhir kalinya. Wanita itu berubah menjadi Dao, jasadnya tidak lagi tersisa, hanya meninggalkan bunga yang layu. Pada akhirnya, bunga itu menjadi miliknya yang paling disayanginya, membawanya bersamanya bahkan dalam kematian, meninggalkannya di dalam makam. Raja Iblis mendapatkan pohon persik keabadian. Apakah dia menemukannya di sini? Ye Fan mengembara selama lebih dari 10 hari dan menemukan tanda yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dia juga melihat jejak kaki permaisuri barat. Dia juga datang untuk memberi penghormatan. 50 tahun, tapi rasanya seperti sudah berusia 5000 tahun. Ye Fan berkata dengan lembut. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin saat dia berjalan-jalan di taman persik. Dia tidak menggunakan sihir atau teknik apapun. Dia masih berjalan di jalan ini. Dia tidak menyerah. Selalu ada nyala api di matanya. Itu adalah cahaya yang pantang menyerah. Dia telah melihat banyak jalan dan jalan para pendahulu. Orang-orang itu semua adalah kaisar dan penguasa. Selama bertahun-tahun, dia telah mengejar jejak mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak menjadi miliknya. Namun demikian, ia berhasil menangkap sebagian perasaan dan emosi mereka, yang memicu inspirasinya. Dalam 70 tahun terakhir, hampir seluruh generasi manusia telah meninggal dunia di dunia fana. Kehidupan terus berubah, namun sulit bagi orang-orang untuk mendengar berita tentang Ye Fan. Ya, tidak ada kabar tentang dia sejak tahun ke-50, dan diperkirakan kondisinya semakin memburuk. Sampai-sampai ada yang berspekulasi bahwa 1 tahun sama dengan 100 tahun, menyia-nyiakan usianya. Sekarang, dia benar-benar sedang menuju tahun-tahun penurunannya, dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh makhluk tertinggi kuno, membentuk lingkaran iblis.
Selama beberapa dekade terakhir, angin dan awan di dunia ini berubah, banyak hal yang terjadi. Hal ini terutama terjadi pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa wilayah yang dibatasi kehidupan mengalami pergerakan yang tidak normal. Di dunia bawah, seluruh dunia bawah yang luas tenggelam dalam kabut hitam. Sulit untuk melihat dengan jelas. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Semu tidak dapat melihatnya. Perubahan yang menakutkan telah terjadi di sana. Ada gelombang fluktuasi yang kuat yang tampak seperti suara napas. Seolah-olah ada raksasa yang menelan esensi dari langit dan bumi, yang akan terbangun. Selama periode waktu ini, seorang pemuda duduk bersila di langit berbintang, matanya terpejam saat dia menghadapi bumi bawah yang hitam. Rambutnya benar-benar putih, dan dia benar-benar telah berusia 7.000 tahun. Namun, dia tidak pernah pergi bahkan untuk sesaat, selalu menghadap ke Underworld Earth sendirian. Beberapa orang melihatnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak terguncang dan kagum. Dia menghadapi dunia bawah sendirian dan berjaga-jaga di sini. Betapa hebatnya roh yang satu ini. Bagaimana mungkin orang biasa berani melakukan hal seperti itu? Adapun bintang leluhur dengan tubuh tuan yang sukses besar, juga tidak bisa tenang selama hari-hari ini. Orang-orang mendengar raungan rendah menakutkan yang sangat menindas, mengguncang dao besar alam semesta. Semua orang di bintang ini gemetar, dan beberapa orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada sesuatu yang berkeliaran di gua leluhur garis keturunan surgawi tiran. Pada akhirnya, itu keluar. Itu adalah binatang buas dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Cahaya gelap yang menakutkan dan dingin, dan kabut melingkar di sekelilingnya. Itu seperti dewa iblis yang menakutkan yang ingin menghancurkan dunia. Itu seperti seekor pemangsa seperti serigala, harimau, atau macan tutul. Ada aura buas, dan secara alami bahkan lebih kuat dan menakutkan. Sisik dan bagian lainnya membuatnya terlihat sangat menyeramkan, khususnya puluhan hingga ratusan duri besar seperti tombak di punggungnya. Duri-duri itu melesat ke arah langit, menakutkan dengan cahaya gelap. Ini adalah binatang buas pembunuh surga yang dibesarkan dengan memberinya makan darah 10.000 roh. Asal-usulnya di bintang leluhur ini sangat mencengangkan, karena ia pernah mengikuti tubuh penguasa yang sukses besar untuk menaklukkan dunia. Jalan yang dilaluinya berlumuran darah dan tulang belulang. Selama itu muncul, itu berarti perang telah tiba. Itu adalah binatang penjaga yang menakutkan dari garis keturunan surgawi tiran. Tunggangan seorang penguasa satu generasi muncul, menyebabkan seluruh bintang terguncang. Tidak ada yang bisa duduk diam lebih lama lagi. Masalah ini terlalu besar. Mungkinkah darah tiran eter akan muncul kembali di dunia ini dan mengendalikan naik turunnya alam semesta? Guru tidak keluar, tapi dia sangat tidak senang. Dia ingin kalian semua keluar dan menemukan keberadaan tubuh ilahi Yevan. Binatang buas yang menakutkan ini berdiri di langit, menelan dan memuntahkan aliran bintang. Awan dan kabut melingkar di sekelilingnya saat ia menatap ke bawah ke seluruh bintang besar. Energi darahnya menyelimuti bumi, membuat jantung semua orang berdebar-debar. Mereka merasakan gelombang ketidaknyamanan, dan banyak orang berlutut. Kami mematuhi keputusan dari garis keturunan surgawi tiran. Seseorang segera berteriak, mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan keberadaan Yevan. Yang lain mengikuti. Tubuh tuan yang sukses besar adalah leluhur suci ras mereka, dan tidak ada yang berani melawannya. Selain itu, dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka juga menghormatinya, dan mereka semua tanpa syarat menerima keputusan itu. Binatang buas pembunuh surga mengangguk. Matanya berwarna merah tua, dan sisiknya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Itu sangat menakjubkan, dan berbalik dan menghilang ke langit berbintang. Ia juga telah berangkat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada pergerakan dari Yevan. Meskipun harapan semakin tipis, orang-orang dari garis keturunan surgawi tiran masih khawatir. Mereka tidak akan lupa bahwa Tyrant Heavenly Bloodline yang sukses besar yang hampir menjadi kaisar dibunuh oleh leluhur kuno pihak lain. Mereka sangat mewaspadai garis keturunan fisik suci, dan itu adalah musuh terbesar mereka. Meskipun mereka telah memperoleh keuntungan di jalur langit berbintang kuno dalam puluhan ribu tahun ini, itu tidak berarti apa-apa. Perang antara kedua belah pihak berasal dari era legendaris. Dari zaman kuno hingga sekarang, beberapa kemenangan itu terlalu kecil. Big Dipper, ini adalah tempat yang didambakan orang, namun juga ditakuti. Di tambang kuno asal, suara seruling yang merdu terdengar. Itu seperti mata air jernih yang mengalir ke padang pasir, menyehatkan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Itu membuat semua orang merasakan kegembiraan dan keanggunan. Semua orang di wilayah utara terkejut. Setelah beberapa ratus tahun,
mereka mendengar suara seruling ini lagi. Ada orang yang telah mendengarnya sejak awal ketika Ye Fan membuat nama untuk dirinya sendiri. Surga. Cahaya warna-warni memenuhi langit. Sosok yang menantang surga telah muncul. Peri Limbo menginjak langit. Hari itu, banyak orang di wilayah utara terguncang. Para kultivator yang kuat melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Kabut warna-warni naik dari daerah terlarang awal mutlak, dan cahaya keberuntungan melesat dalam 10.000 garis. Keindahan yang luar biasa bergerak melintasi langit, memainkan seruling saat dia memasuki langit berbintang. Banyak orang membatu. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak seperti era kegelapan, jadi bagaimana bisa sosok yang kuat muncul? Apakah kalian semua tahu? Selalu ada desas-desus di alam semesta bahwa seseorang akan menjadi kaisar, menarik perhatian dari wilayah terlarang yang besar. Aku pernah mendengarnya, tapi tidak semua wilayah terlarang akan mengambil tindakan, kan? Ada hal-hal seperti itu di masa lalu juga. Saya merasa bahwa menonton dengan dingin dari pinggir lapangan merupakan pilihan sebagian besar wilayah yang dibatasi. Hal seperti ini, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Wilayah utara gempar, wilayah timur panik. Apa yang paling ditakuti semua orang adalah kekacauan kegelapan yang turun. Sepertinya mereka belum tentu akan mengambil tindakan terhadap orang yang menjadi kaisar, melainkan hanya untuk memahami situasinya, melihat sikap seperti apa yang dimiliki oleh orang yang mencapai Dao di era ini terhadap mereka. Orang yang muncul barusan seharusnya bukan makhluk tertinggi sejati, tapi dia seharusnya tidak terlalu jauh. Hong, ada wilayah terlarang di tanah terlantar timur yang meletus dengan awan iblis, langsung bergegas keluar angkasa. Itu adalah awan asap yang menakutkan. Itu makam abadi, seseorang telah muncul juga. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat pemakaman para makhluk abadi, pemakaman paling kuno yang dikenal sebagai makam abadi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah wilayah terlarang dari era legendaris. Segera setelah itu, lautan reinkarnasi bergetar. Garis cahaya darah menembus matahari dan bulan, berubah menjadi pelangi, menghilang keluar angkasa. Hal ini mengejutkan dunia manusia. Wilayah terlarang yang besar semuanya membuat gerakan aneh satu demi satu, membuat semua orang merasa tidak nyaman dan khawatir. Akankah benar-benar ada seseorang yang mencapai Dao di era ini? Manfaatnya dipertaruhkan. Orang-orang di daerah yang dibatasi kehidupan semuanya percaya bahwa era ini tidak biasa. Apakah mereka yang mencapai Dao akan muncul? Apakah mereka mencoba untuk menentukan apakah ada konflik dengannya? Mungkinkah itu benar-benar Ye Fan? Namun, dari rumor 70 tahun terakhir, kondisinya sangat mengerikan, bahkan tidak berhasil melewati satu kesengsaraan pun. Pohon teh pemahaman Dao bergoyang dengan suara hualala, daunnya berkedip-kedip. Makhluk yang kuat muncul dari gunung abadi. Dengan satu langkah, langit dan bumi bergetar, juga bergegas ke langit. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya seseorang benar-benar akan mencapai Dao. Bagaimana mereka bisa begitu yakin? Hari itu, gelombang besar bergejolak di alam semesta, semua pihak tidak bisa tenang. Kelainan muncul di wilayah yang dibatasi kehidupan, membuat semua orang gemetar. Pada akhirnya, sebuah berita penting menyebar, dan baru pada saat itulah semua orang mengerti. Seseorang menemukan chaotic body, terlebih lagi sudah mencapai alam kaisar semu, menarik perhatian daerah terlarang. Seseorang menggunakan kristal pemantul langit untuk merekam sebuah adegan di alam semesta, benar-benar menciptakan kembali adegan yang mereka lihat. Itu dibawa kembali oleh para murid di luar wilayah terlarang, memicu keributan besar. Kristal pemantul langit bisa mengingat sejarah yang sebenarnya. Ada orang yang meniru dan mereplikasi itu, memungkinkan orang biasa untuk melihat adegan itu juga. Di langit yang gelap, ada seseorang berpakaian putih yang duduk membelakangi semua orang. Energi yang kacau melonjak dari ubun-ubun kepalanya, menentang langit dan membumbung tinggi, sangat menakutkan. Bintang-bintang di sekitarnya kehilangan cahaya mereka, semua esensi spiritual diserap olehnya, pada akhirnya berubah menjadi esensi kekacauan primal yang abadi. Apakah tubuh kekacauan benar-benar muncul? Apakah dia akan menjadi seorang kaisar? Ini menarik perhatian dari daerah terlarang. Ini benar-benar era besar yang menakutkan. Apa yang tidak terduga adalah bahwa beberapa pengunjung dari daerah terlarang mencari tubuh chaotic, dan ada juga yang benar-benar mencari keberadaan Ye Fan. Hasil ini membuat orang-orang di dunia terkejut sekali lagi. Alam semesta ini akan menjadi kacau. Semua orang merasakan ketenangan sebelum badai. Seseorang akan menjadi kaisar.